pelajaran dan suri teladan bagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan siksaan, ketika beliau mendapatkan cacian, beliau tidak marah. Dan ini yang kita mencoba untuk merealisasikan di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah saudaraku, bagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah marah kecuali marah dalam perkara syariat. Oleh karena itu Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah mengatakan bahwasanya la taghdab, faraddada miraran la taghdab, janganlah marah, janganlah marah. Dan ini sesuai dengan kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada pemuda-pemuda dari musyrikil Quraisy yang waktu itu sebelum terjadi perang Badar. Ternyata ketika Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di dekat Ka'bah, mereka pemuda-pemuda Quraisy pada waktu itu, yaitu pemuda-pemuda kafir Quraisy pada waktu itu, mereka sepakat untuk menaruh daleman onta di kepalanya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, biar saja saya yang melakukannya. Akhirnya dia pun mengangkat daleman onta tadi sehingga begitu berat dia tidak mampu. Kemudian ditolong oleh teman-temannya yang lain sehingga mereka menaruh daleman onta tadi di atas kepala baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada waktu itu air dari daleman tadi itu menetes di muka dan di kepalanya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa bangun karena begitu berat. Akhirnya terdengarlah oleh anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Fatimah pun datang ke tempat itu dan melihat bapaknya ternyata ditaruh daleman onta di atas kepalanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepala bapaknya. Kemudian pemuda-pemuda kafir Quraisy tadi mereka berbangga dan terbahak-bahak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Fatimah? Fatimah pun menangis, kemudian beliau pun berusaha untuk mendorong daleman onta tadi sehingga Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun bisa berdiri. Kemudian ketika Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, saudaraku, bangun dari sujudnya. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari sujudnya, kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang dari pemuda-pemuda kafir Quraisy tadi. Apakah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada mereka? Apakah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencaci mereka? Ternyata tidak. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan demikian. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, hukumlah si fulan ini. Sampai Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu nama-nama mereka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata dengan mereka disebutkan nama satu persatu, ternyata mereka semuanya mati naas di perang Badar. Tapi di sini kisah yang sangat ajib, saudaraku. Bagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, selama beliau berpuluh-puluh tahun bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah marah. Kecuali di dalam perkara
yang melanggar aturan syariat ini. Oleh karena itu kita selaku yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, hendaklah kita mencoba akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau tidak pernah marah kecuali di dalam perkara syariat ini. Apabila syariat ini diusik, maka beliau marah. Akan tetapi apabila diri beliau diusik, maka beliau tidak pernah marah dan mengembalikan urusan itu kepada Allah Jalla Jalaluh. Hendaklah kita seperti itu, seperti baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bantu dakwah digital media Sunnah Bontang. Insya Allah, menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.